Salam Bapak Ibu dan Saudara sahabat Misbah Doa. Kita bersyukur pada pagi hari ini kalau kita boleh berjumpa kembali dan kita boleh menikmati hari yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita mensyukuri dan mari kita terus gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya, dan ini adalah kesempatan bagi kita semuanya untuk terus kita menikmati berkat Tuhan. Renungan pada pagi hari ini, kalau kemarin Nahum 2, sekarang kita sudah menuju ke Nahum 3, yaitu kitab Nahum yang terakhir, yaitu Nahum 3. Di sini judulnya adalah tema dari Nahum pasal yang ketiga ini, hukuman atas Niniwe. Kalau kita mendengar hukuman, kita sering mendengar kata-kata hukuman. Ada anak-anak sekolah yang mendapatkan hukuman dari gurunya oleh karena melakukan kesalahan. Ada orang yang berada di penjara juga mendapatkan hukuman, menerima hukuman oleh karena juga melakukan yang mestinya adalah melakukan kejahatan. Tetapi ada juga orang yang dihukum oleh seseorang, dia tidak melakukan kejahatan atau dia tidak melakukan kesalahan. Itulah hukuman dari manusia. Manusia terbatas. Jadi yang salah bisa benar, yang benar bisa jadi salah, sehingga orang tersebut menerima hukuman. Tetapi Tuhan dalam memberikan hukuman itu tidak pernah salah. Tuhan menghukum itu tidak sembarangan menghukum atas kemauannya sendiri, bahwa orang itu tidak bersalah dihukum. Kalau Tuhan memberikan hukuman, otomatis kita tahu bahwa orang tersebut adalah melakukan kejahatan, melakukan dosa. Dan sudah diberikan kesempatan tetapi tidak kembali. Sudah diperingatkan tetapi juga tidak mau kembali, yaitu bertobat. Itu hukuman dari Tuhan. Kita melihat di sini bahwa Tuhan menghukum bangsa Niniwe. Kenapa? Apa sih yang dilakukan oleh bangsa Niniwe sehingga Tuhan menghukumnya? Bangsa Niniwe pernah diingatkan oleh Tuhan melalui yaitu Yunus. Kalau kemarin Evangelis Erwin juga sudah menjelaskan bahwa Tuhan mengutus Yunus untuk pergi ke Niniwe untuk menyampaikan peringatan itu, supaya mereka mendengarkan firman Tuhan dan mereka bertobat. Walaupun saat itu Yunus gak suka ya kepada bangsa Niniwe oleh karena kejahatan yang dilakukannya. Orang bangsa Niniwe itu jahat sekali sehingga Yunus sampai melarikan diri karena gak mau bangsa Niniwe itu bertobat. Terlalu enak mungkin bagi Yunus. Secara manusia kan begitu ya. Kalau ada orang yang jahat, orang yang melakukan kejahatan secara kejam, dan dia itu dengan langsung diingatkan dan diampuni, nggak terjadi hukuman, kita kan terlalu enak banget sih orang itu. Pikirannya Yunus mungkin juga seperti itu. Tetapi akhirnya Yunus kembali dan mengingatkan bangsa Niniwe, sehingga bangsa Niniwe kembali kepada Tuhan. Mereka bertobat, sampai binatang-binatang pun juga diajak berpuasa dan mereka bertobat. Itu adalah 1 abad berlalu. Dan setelah itu firman Tuhan datang kembali kepada bangsa Niniwe. Tetapi ini bukan supaya bangsa itu bertobat, tetapi ini adalah merupakan terakhir yang diputuskan oleh Tuhan bahwa bangsa itu harus dihukum. Kenapa bangsa ini dihukum? Padahal dia sudah melakukan pertobatan. Padahal mereka sudah bertobat waktu Yunus mengingatkan itu. Kita melihat di ayat yang ke-1. Saya akan membaca. Celakalah kota penumpah darah itu. Seluruhnya dusta belaka, penuh dengan perampasan dan tidak henti-hentinya penerkaman. Celakalah kota penumpah darah itu. Kalau kata-kata penumpah darah, penumpah, berarti kan itu memang sudah sering dilakukan. Jadi dia memang benar-benar sudah melakukan itu. Jadi waktu Tuhan mengutus Yunus untuk mengingatkan bangsa Niniwe itu, mereka sudah melakukan kejahatan ini. Dia sudah melakukan pembunuhan dan juga perampasan. Bahasa tentaranya itu sangat kejam sekali. Jadi Niniwe ini terkenal adalah
bangsa yang kejam, Asyur ya, Asyur, kota ibu kotanya adalah Niniwe. Ini adalah terkenal bangsa yang sangat kejam sekali dalam menaklukkan musuh. Saya membaca renungan, bukan renungan, yaitu artikel mengenai latar belakang Niniwe. Mereka itu sampai mendirikan tugu-tugu prasasti, dan di dalam tugu-tugu prasasti itu mereka itu di situ digambarkan bahwa ada lukisan-lukisan atau gambar yang menyatakan kekejaman mereka terhadap musuh-musuh mereka ketika mereka bertemu dengan musuh itu dan mereka ditawan. Bahkan kekejamannya itu bahkan sampai dimutilasi, para musuh itu dimutilasi. Ditarik lidahnya di dalam prasasti-prasasti tersebut ya, ada gambar-gambar, kalau kita lihat itu seperti di Candi Borobudur itu kan ada gambar-gambar seperti itu. Kita bisa melihatnya di situ. Ya, dalam prasasti itu digambarkan seperti itu. Ada yang dipenggal kepalanya, terus kepalanya digantung, dipakai untuk latihan tembak panah. Ada yang dikuliti. Itu ketika mereka bertemu dengan musuh-musuh mereka. Dia memperlakukan kekejaman yang sungguh luar biasa. Maka dikatakan adalah bangsa yang kejam. Dan bangsa ini, para tentaranya ini ditakuti oleh musuh karena kekejamannya ini. Dia tidak berperi kemanusiaan. Kalau kita sering mendengar kata-kata itu, ini benar-benar tidak berperi kemanusiaan. Jadi sudah tidak ada hati kasih, belas kasihan, itu tidak ada lagi. Ketika ketemu musuh langsung dihajar, setelah dihajar bisa dimutilasi, dan ada yang lidahnya ditarik, ada yang ibu-ibu hamil itu dibunuh. Pokoknya tidak mau tahu, tidak ada belas kasihan, tidak punya hati seperti itu, berdarah dingin. Kalau kita mendengar itu ya sering kita dengar adalah pembunuh berdarah dingin. Jadi dia tidak mau tahu. Inilah kekejaman Niniwe. Dia kalau merupakan penumpah darah, jadi itu adalah merupakan dosa favorit ya, karena penumpah darah. Dan itu kembali dilakukan oleh bangsa Niniwe. Sudah tidak bisa lagi diperingatkan. Itu yang pertama, dosa yang dilakukan oleh bangsa Niniwe. Itu kota Niniwe. Dia melakukan kejahatan yang serupa, yaitu yang pada waktu sebelum Yulus mengingatkan, itulah dosa yang dilakukan dan kembali lagi dosa itu dilakukan. Yang kedua, kita lihat di sini ayat yang keempat. Semuanya karena banyaknya persundalan si perempuan sundal yang cantik parasnya dan ahli dalam sihir yang memperdayakan bangsa-bangsa dengan persundalannya dan kaum-kaum dengan sihirnya. Jadi dosa yang kedua yang dilakukan oleh Niniwe adalah dia melakukan persundalan dan juga perdukunan, yaitu sihir, seperti hipnotis seperti itu. Persundalan di sini bukan secara seperti kita lihat bahwa ada wanita yang bersundal dan sebagainya. Yang artinya bahwa mereka itu menyembah berhala. Berhala-berhala itulah yang disembah. Dan juga dia itu seperti menyihir bangsa-bangsa lain dengan penyembahan berhala dan menyihir bangsa-bangsa lain itu. Dia melakukan semuanya itu adalah untuk kepentingannya diri sendiri. Dia seperti menghipnotis. Kalau pernah kita baca dalam firman Tuhan mengenai Raja Asyur ketika dia mengutus seorang utusan untuk datang kepada Raja Hizkia yang dia menghina Allah juga. Jadi dia itu seperti menghipnotis orang-orang di sekitar situ. Ada kekuatan apa sih dengan Hizkia? Hizkia itu nggak ada kekuatannya. Dia raja yang lemah dan padahal waktu itu utusan dari yang mewakili Hizkia, Raja Hizkia mengatakan, kamu bicaralah jangan bahas dengan bahasa Yehuda karena akan didengar oleh masyarakat seluruh Yehuda ini. Biarlah engkau berbicara dengan bahasamu sendiri, aku tahu kok, seperti itu yang dikatakan wakil dari Raja Hizkia. Tetapi dia malah enggak, malah suaranya itu tambah nyaring, diperdengarkan kepada seluruh rakyat Yehuda supaya mereka dengar. Allah yang telah menolong Hizkia itu gak ada apa-apanya. Dia sudah lari, dia sudah meninggalkan Raja Hizkia. Jangan percaya lagi kepada Hizkia. Jadi seperti dia itu membuat orang itu lemah.
Dan ini seperti mencuci otak ya. Inilah yang dilakukan oleh tentara-tentara Raja Asyur atau Niniwe. Dengan semuanya itu dilakukan untuk kepentingannya sendiri. Akhirnya kalau musuh itu sudah lemah, dia gampang dengan mengalahkan raja-raja tersebut, mengalahkan kerajaan-kerajaan tersebut. Dan dia juga dalam saya membaca artikel itu, latar belakangnya itu adalah dia juga memperdaya bangsa-bangsa yang sudah lemah, bangsa-bangsa yang tidak memiliki kekuatan. Disitulah dia perdaya bangsa-bangsa itu dan merampas apa yang dimiliki oleh bangsa-bangsa yang lemah itu. Wah, sungguh sangat keji sekali yang dilakukan oleh bangsa ini ya. Perbuatan mereka sungguh sangat miris dengan perlakuan-perlakuan seperti itu hanya untuk kepentingan diri sendiri, hanya untuk memperkaya diri sendiri. Memang kerajaan Asyur itu kaya, hebat dan kuat. Tetapi kekayaannya bukan diperoleh dengan hal kebenaran itu, dengan istilahnya menjalankan kebenaran itu sendiri dengan jujur. Kekayaannya didapatkan dengan dia merampas seperti itu, membuat lemah raja-raja yang lain, kerajaan-kerajaan yang lain, dan akhirnya harta benda mereka dirampas dan dibawa ke Asyur. Itu yang dilakukan oleh Raja Asyur. Ini kan sangat keji sekali dengan perilaku-perilaku yang seperti itu. Itu yang kedua, dosa yang kedua yang dilakukan oleh oleh Niniwe. Yang ketiga, kita melihat di sini. Di ayat yang ke-8. Adakah engkau lebih baik dari Tibe, kota dewa Amon yang letaknya di sungai Nil dengan air sekelilingnya, yang tembok kotanya adalah laut dan bentengnya adalah air. Dia menganggap itu hebat dia menganggap kuat. Dari Tibe, kota dewa Amon ini adalah bangsa Mesir. Bangsa Mesir itu adalah kuat dia. Tetapi dengan kekuatan bangsa Mesir yang besar dan dikelilingi oleh sekutu-sekutunya di sekitarnya ini, dia akan kuat. Dia mendapat benteng yang kuat dari sekutu-sekutunya juga. Dia bangsa yang besar. Tetapi juga dia dihancurkan oleh Tuhan. Dan dia hancur. Apalagi istilahnya Niniwe yang tidak sebesar bangsa Mesir. Apa sih kekuatanmu? Ini yang dikatakan oleh Nahum kepada bangsa Niniwe. Adakah engkau lebih baik dari Tibe, yaitu kota dewa Amon itu? Apakah engkau lebih baik dari dia? Sehingga kamu merasa bahwa Niniwe adalah yang terhebat, Asyur adalah yang terhebat. Inilah kesombongan yang dilakukan oleh bangsa Asyur atau Niniwe. Karena dia mendapatkan kekayaan, karena dia merasa kuat, dia merasa hebat, dia bisa memperdaya musuh-musuhnya, maka dia menjadi sombong. Ketiga dosa ini yang dilakukan yaitu dosa favorit, istilahnya kalau kita kenal itu adalah dosa favorit ya, yang dilakukan oleh bangsa Niniwe ini dilakukan terus-menerus. Tetapi saat ini, saat yang Nahum memberitakan ini, menceritakan ini, mengingatkan, bukan mengingatkan lagi, tetapi memberitahukan bahwa engkau akan dihukum. Di ayat yang ayat 10, tetapi dia sendiri pun terpaksa pergi ke dalam pembuangan. Itu yang dikatakan bahwa bangsa Mesir akhirnya juga hancur. Dan akhirnya Nahum memberikan sindiran kepada kepada Niniwe. Kembali dia melakukan sindiran itu lagi. Di ayat 13. Sesungguhnya laskar yang di tengah-tengahmu itu adalah perempuan-perempuan. Pintu-pintu gerbang negerimu itu terbuka lebar-lebar untuk musuhmu. Api telah memakan habis palang pintumu. Sesungguhnya laskar yang di tengah-tengahmu itu adalah perempuan, yang artinya bahwa ketika Tuhan menjadi lawan Niniwe, itu laskar-laskar mereka itu walaupun dikatakan mereka hebat, kuat, tetapi disindir oleh Nahum. Itu adalah seperti perempuan-perempuan. Apa sih kekuatan perempuan kalau menjadi laskar? Tidak sekuat kalau laki-laki menjadi laskar. Dalam hal apapun wanita memang lemah. Ini digambarkan bahwa laskarmu itu loh seperti perempuan. Apa sih yang bisa kamu sombongkan kalau Tuhan sudah menjadi lawanmu?
Di ayat yang ke-14, timbalah air menghadap pengepungan perbuatan kubu-kubu, pijaklah lumpur, injaklah tanah, lihat, peganglah acuan batu bata. Di sana api akan memakan engkau habis, pedang akan membabat engkau, akan memakan engkau seperti belalang pelompat. Sekalipun engkau berjumlah besar seperti belalang pelompat, berjumlah besar seperti belalang pindahan. Kita melihat ya, kalau belalang itu kan banyak sekali jumlahnya. Kita mungkin tidak bisa menghitungnya. Kalau kita melihat mereka sedang berpindah dari tempat lain ke tempat lain itu, mereka terbang itu banyak sekali. Yang artinya bahwa walaupun istilahnya tentaramu, prajuritmu, laskarmu itu banyak, tetap tidak ada kekuatan. Tetap akan hancur. Itu diperkatakan oleh Nahum kepada Niniwe. Apa yang menjadi kekuatanmu? Apa yang menjadi kebanggaanmu itu? Semuanya akan hancur. Ayat 16. Sekalipun kau perbanyak orang-orang dagangmu lebih dari bintang-bintang di langit, seperti belalang pelompat, mereka mengembang sayap dan terbang menghilang. Jadi walaupun pedagangmu itu kamu berbanyak, itu tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Jadi tetap bangsa Niniwe itu adalah bangsa yang kecil. Digambarkan belalang, dikatakan di sini kalau sudah matahari ada itu belalang itu pasti menghilang ya. Saya ingat waktu masih kecil kalau cari belalang itu di kampung kami itu sering orang-orang cari belalang jadi untuk dimakan, enak itu. Jadi kalau malam itu banyak sekali belalang itu dan kita bisa langsung ambilin. Kalau pagi, apalagi kalau pagi itu banyak sekali belalang itu sampai berdempel-dempel di pohon-pohon. Tetapi kalau sudah siang hari mereka tidak ada. Jadi disinilah tidak ada kekuatan sebetulnya dari Niniwe ini. Tetapi dia sombong. Ayat yang ke-17. Sekalipun para penjagamu seperti belalang pindahan dan para pegawaimu seperti kawanan belalang yang hinggap pada tembok-tembok pada waktu dingin. Namun jika matahari terbit mereka lari menghilang. Tidak ketahuan tempatnya di mana lagi. Celaka, ayat 18. Alangkah terlelapnya para gembalamu, hai Raja negeri Asyur. Para pemukamu tertidur, laskarmu berserak-serak di gunung-gunung dan tidak ada yang mengumpulkan. Tidak ada kekuatan lagi bagi Niniwe ketika Tuhan menjadi lawan dari Niniwe. Dia bisa melawan bangsa-bangsa yang lain yang bisa diperdaya. Tetapi dia tidak bisa memperdaya Tuhan. Tuhan akan menjadi lawan dari Niniwe itu. Ini yang dikatakan oleh Tuhan. Ayat 5 ya. Lihat, aku akan menjadi lawanmu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Kalau Tuhan sudah menjadi lawan, siapa yang bisa bertahan terhadap amarah dari Tuhan? Siapa yang bisa bertahan? Siapa yang bisa mengelak dari hukuman Tuhan? Kita tersembunyi dimanapun, kita tidak akan bisa. Tuhan tetap bisa menemukan. Jadi kalau kita pernah membaca firman Tuhan yang mengatakan begini, kamu ada di kolong, kamu ada di atas gunung, kamu bersembunyi dimanapun, Tuhan bisa melihat. Mungkin ketika kita melakukan dosa, Tuhan kan tidak melihat. Kita menggambarkan bahwa Tuhan itu seperti manusia yang tidak bisa melihat. Tuhan bisa melihat semuanya, apa yang kita lakukan, bahkan apa yang kita pikirkan, yang sedang kita pikirkan saja, Tuhan bisa mengetahui. Jadi tidak ada dosa yang tersembunyi di hadapan kita. Bangsa Niniwe, setelah dia bertobat, dia kembali lagi kepada dosanya. Bapak, Ibu, dan sahabat Misbah Doa yang dikasihi oleh Tuhan, kira-kira dosa apa yang membuat dosa favorit dalam kehidupan kita? Ketika kita bertobat, kita harus komitmen untuk meninggalkan dosa favorit itu. Jangan diulang kembali. Kalau diulang kembali, itu namanya adalah tomat. Apa artinya tomat? Mungkin ada yang tahu. Tobat kumat. Tobat kumat. Jangan pertobatan kita adalah pertobatan tomat. Kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan, bahkan justru akan mendapatkan hukuman. Akan mendapatkan murka dari Tuhan. Saya sering mengingatkan kepada jemaat yang sedang sidi. Saya ketika mengajarkan sidi,
kepada mereka katekisasi, mengajarkan katekisasi kepada mereka, saya katakan seperti ini. Apa sih artinya kita sudah katekisasi? Kenapa kamu mau di CD? Apa artinya CD? Ternyata dari sini banyak juga yang tidak tahu apa sih artinya CD. Ya, ada yang mengatakan ya karena sudah waktunya. Dan kebanyakan mereka mengatakan sudah waktunya. Sebenarnya CD adalah itu tanda pertobatan kita. Kita bertobat, kita meninggalkan dosa-dosa itu. Dan kita menyatakan kepada Tuhan, ini aku Tuhan, aku mau berubah dalam kehidupanku. Dan ini adalah harus komitmen. Dan saya mengingatkan kepada mereka, kalau tidak ada komitmen dalam pertobatan itu, mau di CD berkali-kali, mau dibaptis berkali-kali, kita tetap tidak selamat. Karena keselamatan itu kita percaya kepada Tuhan, kita bertobat. Nah, dalam pertobatan itu adalah ada perubahan, ada dosa yang ditinggalkan. Kalau kita berjalan, sering kami gambarkan itu kalau kita berjalan ke utara, itu adalah harus berbalik itu 180 derajat. Jangan sampai 360 derajat. Kalau 360 derajat, kita akan kembali lagi kepada dosa yang kita lakukan, yaitu dosa favorit itu. Tetapi ada banyak orang-orang Kristen, orang yang menyatakan percaya kepada Tuhan bahwa pertobatan mereka adalah 360 derajat. Oh iya, saya bertobat, dia kembali. Kembalinya dia tidak kembali 190 derajat, tetapi dia kembali ke 360 derajat. Akhirnya dia kembali lagi. Coba kalau kita berdiri, terus kita berputar, kita kembali lagi ke arah yang sama. Jangan kalau kita bertobat, kita mengatakan, Tuhan, saya akan meninggalkan dosa ini. Dan saya tidak akan melakukannya lagi. Maka kita harus komitmen. Jadi pertobatan itu dalam hati, tidak aja di bibir. Kebanyakan kita adalah bertobat di bibir. Setelah itu karena itu enak dosa itu. Diulangi lagi. Jadi Bapak Ibu dan sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai kita mendapat hukuman oleh karena kekerasan hati kita dan kita tetap dalam menikmati dosa yang menjadi kesukaan kita, dosa favorit kita. Ketika Tuhan memberikan kesempatan, kita kembali kepada Tuhan, kita bertobat sebelum hukuman itu terjadi, sebelum terlambat waktunya. Ada loh waktunya terlambat, kita tidak bisa lagi beribadah kepada Tuhan. Kita tidak ada lagi waktu untuk bertobat. Ada waktunya. Kapan waktunya itu? Ketika Tuhan memanggil kita. Habis waktu itu. Kita mau berteriak-teriak di surga. Atau di hadapan Tuhan waktu kita mati. Tuhan, kembalikan aku mau bertobat. Sudah tidak ada waktunya. Jadi mari kita kembali kepada Tuhan. Apa yang menjadi kesukaan kita? Apa yang menjadikan kita ini susah sekali untuk bertobat, untuk kembali kepada Tuhan. Dan kita yang sudah menyatakan bertobat, jangan kembali lagi ke situ. Kepada yang di CD, saya ingatkan, yang sudah di CD, kalian sudah komitmen, istilahnya sudah, Tuhan, aku mau bertobat, aku mau mengasihi Engkau. Tetapi ya kebanyakan setelah di CD ya, mungkin kalau orang kusta itu 10 orang kusta yang disembuhkan itu 1 kembali, itu sudah bersyukur. Jadi mungkin ada beberapa yang di CD tetapi yang tetap setia, itu hanya beberapa aja. Ya kita kan tidak tahu. Saya sering katakan kepada mereka, jangan kita menipu Tuhan. Kenapa kita menipu Tuhan? Bagaimana kita menipu Tuhan? Ya ketika kita mau CD. Ketika kita mau CD, itu kita berkata, Tuhan, aku mau berubah. Aku mau komitmen. Saya sering katakan kepada mereka seperti itu. Tetapi setelah itu kembali lagi, itu namanya kita menipu Tuhan. Memangnya kita bisa menipu Tuhan? Saya sering katakan mereka gini, ya setelah dapat surat CD itu, saya katakan, ya Tuhan, kutipu kau. Seperti itu ya. Jadi kita ini juga sering menipu Tuhan ternyata. Ngomong, Tuhan aku mau berubah, aku mau komitmen. Tetapi setelah Tuhan menolong, kembali lagi ke dosa yang favorit. Sulit sekali untuk meninggalkan dosa favorit. Tetapi ingat, ketika kita mengandalkan Tuhan, kita bisa menyelesaikan semua dosa itu. Yang di rumah maupun yang di gereja, katakan bahwa aku bisa meninggalkan dosa favoritku karena kita mengandalkan Tuhan. Demikian renungan kita pada hari ini.
Mari kita kembali kepada Tuhan. Bagi saat ini yang sudah jauh dari Tuhan dan yang masih terus melakukan dosa favorit, ingat bahwa hukuman itu akan terjadi. Tuhan menghukum itu tidak sembarangan. Pasti ada sebabnya kalau kita diberikan hukuman. Kalau kita masih diberikan disiplin, itu masih enak karena disiplin itu adalah untuk membuat kita kembali kepada Tuhan dan baik. Tetapi kalau sudah hukuman, itu sudah tidak ada kesempatan lagi untuk kita datang kepada Tuhan. Jadi jangan sampai akhir dari semuanya itu kita baru ingat, aku mau berubah. Tapi selama kita masih ada waktu untuk bertobat, untuk berubah, kita berubah dan kita bertobat.